kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan masih membahas pembahasan tentang al-qard, yaitu hutang piutang. Setelah kita menyebutkan beberapa penjelasan terkait dengan adab orang yang berhutang, di mana orang yang berhutang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah berupa harta yang dihutangkan kepada dirinya untuk dipenuhkan atau diberikan kepada pemiliknya di waktu yang telah disepakati. Dan ada pensyariatan ketika di dalam mengembalikan hutang tersebut, maka dianjurkan untuk melebihkan dengan syarat tidak adanya persetujuan atau kesepakatan atau permintaan atau inisiatif untuk menambahkan, ya, baik di awal akad, di pertengahan akad, atau ketika di akhir, ya, di akhir dari jatuhnya tempo ketika mengembalikan hutang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat kebolehan, ya, atau syarat dianjurkannya untuk melebihkan, yaitu tidak ada kesepakatan untuk, ya, menambahkan dengan tambahan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu atau pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau biasa menambahkan hutang ketika membayar hutang tersebut, melebihkan atau menambahkan hutang beliau ketika mengembalikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan adab, ya, orang yang berhutang. Demikian pula ketika dia mampu untuk membayar dan melunasi hutang tersebut, ada anjuran juga untuk mendoakan orang yang telah memberikan hutang kepada dirinya. Demikian dengan doa keberkahan, ya, keberkahan pada dirinya, keluarganya dan hartanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan jelaskan adab yang terkait dengan orang yang memberi hutang,
di mana ada adab ya ketika dia menuntut atau menagih hutang tersebut, itu harus ada beberapa adab-adab yang ditempuh ya. Tentunya sudah kita sebutkan, tidaklah ia menagih hutang kecuali ketika ya di waktu diberlakukan itu penagihan tersebut di waktu yang telah disepakati atau di waktu jatuh temponya untuk dibayarkan ya, tidak ya sebelumnya, karena ini akan memudaratkan dan menyulitkan orang yang berhutang tersebut. Demikian. Maka ini adab pertama, yaitu menagihnya di waktu yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya adab yang kedua adalah berwibawa di dalam menagih hutang tersebut, menjaga kehormatan ya, tidak menurunkan derajat kehormatan dirinya. Demikian pula orang yang berhutang kepadanya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghairu wafin." Ya. Siapa saja yang menagih haknya atau meminta haknya, siapa saja yang menuntut hak, sebuah hak, yaitu hak dirinya, maka hendaklah dia menuntutnya, memintanya, menagihnya itu dengan cara yang terhormat, dengan cara yang wibawa, dengan cara baik-baik ya. Baik itu orang tersebut menunaikannya, yaitu membayarkannya, memenuhi hak tersebut, ataukah tidak memenuhinya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sahihnya, dalam kitab sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga, dan ini adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang memiliki hak pada orang lain, beliau mengatakan, khudh haqqaka fi afafin wafin au ya ghairu wafin, ya ghairu wafin, wafin au ghairi wafin. Ambillah hakmu secara terhormat ya, secara berwibawa ya, secara baik-baik ya, dengan cara yang baik-baik, baik itu orang tersebut menunaikannya ataupun tidak menunaikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya, ketika seseorang dalam menuntut haknya tersebut ya, dia memberikan kelapangan ya, dia memberikan kemudahan ya, maka dia mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis yang akan kita sebutkan sebagai dalilnya adalah hadis yang beberapa kali telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia berlaku mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih hutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Secara khusus di sini menagih hutang. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang harus dimiliki oleh orang yang memberikan hutang kepada orang lain. Hendaknya dia menagih di waktunya, dia menagih ya dengan cara yang terhormat ya, dengan cara yang baik-baik ya, bukan dengan cara seperti contohnya membawa bodyguard ya,
debt collector, atau orang-orang yang bisa menekan orang yang berhutang tersebut. Tidak demikian, ya. Bahkan memberikan kemudahan. Yang didapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan agama kita ini yang dia mengandung kebaikan bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ini memotivasi kepada orang yang memberikan hutang ketika jatuh temponya, tatkala mendapati orang tersebut, ya, tatkala orang tersebut sulit, ya, orang yang berhutang tersebut sulit untuk dia melunasi hutang di waktu yang telah jatuh tempo tersebut, maka hendaknya dia memberikan tangguh, ya, dia memberikan tangguh, ya. Dan itu merupakan keutamaan yang besar. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan pemberian tangguh itu merupakan terhitung sebagai bentuk, ya, sedekah, ya, sebagai bentuk sedekah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka apabila, ya, orang yang berhutang tersebut dalam kesulitan, ya, untuk memenuhi hutangnya, atau memang kondisinya sulit, ya, sehingga sulit juga dia untuk memenuhi hutangnya. Jangankan untuk membayar hutangnya, untuk kebutuhan dia, kebutuhan pokok sehari-harinya juga sulit. Maka ada anjuran Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tangguh, fanadhiratun ila maisarah. Maka berilah tangguh, ya, sampai waktu lapang, demikian. Sampai, ya, ada kelapangan, demikian. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian. Bagaimana bentuk bersedekah? Ya, yaitu dengan, ya, meringankan beban orang yang berhutang tersebut. Apakah dengan cara, ya, ditangguhkan dalam waktu yang sangat lapang bagi dirinya, itu merupakan bentuk sedekah, nanti akan kita sebutkan dalilnya, ataukah, ya, dikurangi dari beban biaya hutangnya, atau sama sekali digugurkan, ya, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian benar-benar mengetahui. Baik, dalam sebuah hadis dari Abu Al-Yusr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi, rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan nomor urut hadis 3006. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memberikan tangguh kepada orang yang mengalami kesulitan, yaitu memberikan tangguh, ya, pembayaran hutangnya, ya, untuk orang yang sulit membayarnya, demikian. Atau siapa saja orang yang menggugurkan, ya, hutang tersebut, ya, maka adallahullahu fi dhillihi, Allah memberikan naungan kelak, ya, kepadanya di dalam naungannya atau di bawah naungannya, demikian. Hadis ini riwayat Muslim, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara prahara dan petaka yang besar di hari kiamat kelak, ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, ya, setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka seluruh makhluk mukallaf itu akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika itu matahari didekatkan, lalu mereka akan digiring
menuju Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar, tempat berkumpul. Demikian. Matahari begitu didekatkan, ya, sangat dekat, ya. Sampai-sampai mereka akan berkeringat dan tentunya kepanasan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalam satu riwayat disebutkan dengan 1 mil, ya, 1 mil. Dalam satu riwayat disebutkan jarak matahari dengan makhluk-makhluk tersebut adalah 1 mil. Sangat dekat dan sangat panas, ya, demikian. Maka ada orang-orang yang dikecualikan dari hal tersebut, ya. Orang yang tidak kepanasan, ya, yang mereka ini mendapatkan naungan, ya, naungan di naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang pernah memberikan tangguh kepada orang yang berhutang ketika dia sulit membayarnya, seperti itu. Atau pernah menggugurkannya. Ini keutamaan besar para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik kecil ataupun besar, di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan apakah hutang tersebut kecil ataukah besar. Bisa jadi kecil bagi orang yang memberikan hutang karena dia memiliki harta yang banyak, namun itu besar bagi orang yang diberi hutang, seperti itu. Yang jelas para muslim rahimani rahimakumullah, kecil atau besar nilainya tidak disebutkan. Dan ini bentuknya adalah kondisi sulit orang yang berhutang tersebut untuk membayarnya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Maka menggugurkan hutang dari orang yang berhutang atau memberikan, ya, tempo sampai dia mampu, ya, ada kelapangan untuk bisa membayar hutang tersebut, maka orang yang memiliki keutamaan seperti ini atau memiliki kebaikan seperti ini, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa perlindungan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan tersebut atau adakan naungan tersebut di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukur kita, ya, bila kita memiliki hutang pada orang lain, maka ini kesempatan bagi kita. Paling tidak memberikan tangguh kepada dia, ya. Penangguhan sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, ya, untuk makna yang untuk hadis yang semakna dengan hadis yang baru saja kita sebutkan tadi, adalah hadis yang dikeluarkan oleh, ya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yudhillahu Allahu Azza wa Jalla fi dhillihi, falyundir al-mu'sira, au liyada' anhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala kelak, ya, memberikan naungan kepada dirinya di naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia memberikan tangguh kepada orang yang sulit ketika membayar hutang, atau dia menggugurkan darinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, luar biasa, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang dikeluarkan atau yang disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud juga, ya, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Siapa saja yang memberikan keringanan dari orang yang berhutang kepadanya,
atau menghapuskan hutang itu darinya, maka dia berada di naungan arsy pada hari kiamat. Luar biasa. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Ini keutamaan yang sama dari hadis yang berbeda. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, ada juga hadis yang lain, ya. Namun ini ungkapan asar dari sahabat, ya. Ada ungkapan dari Buraidah radhiyallahu anhu yang ia mengatakan, atau ini hadisnya sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya. Yang jelas ini dari sahabat, ya, Buraidah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis ini keutamaan yang berbeda, yaitu terhitung sedekah ketika memberikan tangguh kepada orang yang sulit untuk membayar hutang. Kata Nabi SAW, atau dalam hadis ini berbunyi, man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqatun qabla an yahulla ad-dainu fa idza halla ad-dainu fa andharahu kana lahu bikulli yawmin mislahu sadaqatun. Hadis ini berbunyi, ya, yang artinya siapa saja memberikan tangguh atau tenggang waktu kepada orang yang sulit, yaitu mengalami kesulitan ketika membayar hutang, maka dia mendapatkan pahala sedekah dengan setiap hari sebelum terbayarkannya hutang. Luar biasa. Jadi orang yang ketika dia memberikan tangguh kepada orang telah jatuh tempo, ternyata orang tersebut tidak mampu bayar, ya, sulit dia untuk membayarnya. Maka ketika ditetapkan waktu berikutnya, apakah 1 bulan ataukah 2 bulan, ya, untuk pembayaran setelah jatuh tempo tersebut, di mana orang yang berhutang tidak mampu bayar, maka setiap hari setelah penangguhan tersebut, ya, setiap hari setelah penangguhan tersebut, maka dia bagaikan bersedekah kepada orang yang berhutang itu, ya, setiap harinya sebesar apa yang dihutangkannya. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika jatuh tempo itu mestinya kewajiban dia membayar. Kalau dalam hadis yang sebelumnya yang kita baca, ya, yang kita sebutkan, bahwasanya, ya, siapa saja tidaklah ada seorang muslim yang memberikan hutang kepada muslim yang lainnya 2 kali, maka dia seperti bersedekah sekali kepadanya. Perhatikan para muslim rahimani rahimakumullah. Awal memberikan hutang bagi orang yang memberikan hutang, ya, maka itu seperti sedekah setengahnya. Luar biasa, ya. Sampai jatuh temponya. Maka ketika jatuh tempo, orang tersebut tidak mampu untuk membayar, lalu diberikan tenggang waktu berikutnya untuk bisa membayar, maka setiap hari sampai terbayarkannya hutang tersebut, ini terhitung dia bersedekah setiap harinya sebesar hutangnya. Luar biasa, ya. Lalu bagaimana ketika ternyata orang tersebut juga pada waktu tenggang atau waktu penangguhan jatuh tempo yang kedua yang telah disepakati itu tak mampu juga dia membayarnya, lantas diberikan tangguh berikut ini, fa idza halad dainu, maka apabila telah tiba waktu jatuh tempo hutang tersebut untuk dibayar, fa andharahu, lalu orang yang berhutang tersebut, orang yang memberi hutang tersebut memberikan tangguh kepada orang yang berhutang, kana lahu bikulli yaumin mislahu sadaqatan, ya, mislahu sadaqatun atau mislahu sadaqatan, ya, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap harinya seperti 2 kali nilai hutangnya. Masya Allah, luar biasa.
Jadi para muslim rahimani rahimakumullah, kita misalkan seperti ini. Kita memberikan hutang kepada seseorang 1 juta. Dalam waktu 1 bulan, kita sepakati jatuh tempo untuk membayar hutang 1 bulan setelah itu. Jadi contohnya tanggal 1 Juni, ya, tanggal 1 Juni awal berhutang, maka jatuh tempo 1 Juli, demikian. Baik, para muslim rahimani warahimakumullah, 1 juta diberikan, maka orang seperti ini, wallahu ta'ala alam, orang yang memberikan hutang ini, maka dia mendapatkan pahala seperti setengahnya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan pada waktu yang lalu, ya, pada pertemuan yang lalu, setengah dia dapatkan, ya, karena tidaklah ada seorang muslim, kata Nabi SAW, yang maknanya tidak ada seorang muslim memberikan hutang kepada muslim yang lain 2 kali, maka dia seperti bersedekah kepadanya sekali. Artinya sedekah setengah dari hutang yang diberikan, demikian. Nah, orang yang memberikan hutang kepada seseorang yang membutuhkannya, ya, maka dia mendapatkan pahala setengah dari hutangnya, itu pahala sedekah, demikian. 1 juta yang diberikan kepada orang tersebut, ya, sebagai hutang, maka dia mendapatkan, ya, pahala sedekah 500.000, Masya Allah. Ketika jatuh tempo pada 1 Juli, ternyata orang tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya karena kesulitan. Jangankan untuk membayar hutang, untuk makannya pun sulit. Maka diberikan tangguh 1 bulan berikutnya. 1 Agustus untuk membayar. Pahalanya para muslim rahimani warahmatullah, maka mulai dari hari tersebut, dia ketika memberikan penangguhan kepada orang yang sulit membayar hutang ini, maka dia seperti bersedekah kepadanya sebesar hutangnya. Maka dia seperti bersedekah setiap harinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, sampai jatuh tempo yang kedua, sampai 1 Agustus. Karena tadi ini yang kita misalkan. Ternyata di 1 Agustus orang tersebut juga tidak mampu untuk membayar hutangnya. Lalu disepakati untuk bisa membayarkan, ya, di bulan berikutnya, 1 September. Maka para muslim rahimani warahmatullah, penangguhan yang kedua ini, ya, sampai jatuh tempo yang ketiga, ya, maka orang tersebut, orang yang memberikan penangguhan, orang yang memberikan hutang itu kepada orang yang sulit membayarnya, maka dia seperti bersedekah 2 kali lipat dari nilai nominal hutangnya. Maka dia seperti setiap harinya bersedekah 2 juta, 2 juta, 2 juta, sampai jatuh tempo, sampai dibayarkan. Para muslim rahimani rahimakumullah. Lalu bayangkan, ya, apakah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika diberikan waktu penangguhan yang berikutnya dan seterusnya, ini akan berlipat-lipat? Maka kita katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya kita ingin, ya, katakanlah kita ini punya hutang, ya, yang ada pada orang lain, agar orang tersebut membayarkan kepada kita, ya. Lalu kita melihat orang tersebut tak mampu bayar, maka sebagai bentuk kecerdasan dari orang yang cerdas di dalam beragama, maka dia akan terus memberikan penangguhan yang sesungguhnya hatinya dia inginkan, ya, merelakan uang tersebut, ya. Dia hanya ingin apa? Ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya. Para muslim rahimani rahimakumullah, aset 1 juta, ya, ini bisa mendatangkan pahala-pahala yang banyak, para muslim rahimani rahimakumullah, ya.
Baik ya, kalau kita ingin punya pahala, katakan kita punya aset 1 juta. 1 juta ini kita menyengaja untuk apa? Untuk kita katakan ya, contoh ini 1 juta ini hendak kita infakkan. Apakah untuk diri kita ataukah untuk orang tua kita pahalanya? Ya. Maka bisa Anda lakukan dengan cara seperti ini. Itu Anda hutangkan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Yang Anda sebenarnya menginginkan dalam hati sesungguhnya ini akan diberikan kepada dia, ya. Namun Anda lafadzkan ini adalah hutang. Seperti itu, hutang. Sehingga ini akan dimanfaatkan sampai jatuh temponya. Tidak bisa bayar karena besar. Memang besar bagi orang tersebut. Tidak bisa bayar. Maka silakan dia terus ditangguhkan. Yang pahalanya terus akan mengalir. Ini kecerdasan di dalam beragama para muslim rahimani wa rahmakumullah. Seperti itu. Dan ini nilai yang bukan kecil, 1 juta. Ya. Bagi kita ataupun mungkin bagi orang yang membutuhkan tersebut. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Barangkali dengan cara seperti ini ya kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang lain. Itu hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun yudayinun nasa فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor urut hadis 2078. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu pernah ada seorang pedagang yang biasa memberikan hutang kepada orang-orang. Mungkin dalam perniagaannya ketika membeli barang-barang dagangannya, namun dengan cara berhutang, ya seperti itu. Atau memang dia memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan. Maka apabila dia mendapati atau melihat ada orang yang kesulitan ketika membayar hutang tersebut, maka ia mengatakan kepada ya orang yang bekerja pada dirinya, tajawazu anhu, ya maafkanlah dia, sudah maafkan dia, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkannya. Luar biasa para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh kita katakan kita banyak dosa. Ya, sungguh kita katakan ya. Kita ini banyak melakukan dosa. Ya. Dosa yang sama atau dosa yang berbeda, ya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, terkadang ya manusia ini memang punya sifat dia ya menjelajah ya, dan dia ingin tahu. Terkadang dia harus melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya ya dorongannya adalah ingin tahu, ya. Sampai-sampai ada disebut dengan wisata kuliner, ya. Orang itu dia ingin mencicipi makanan-makanan tertentu. Nah, ada orang juga yang luar biasanya dia ingin mencicipi dosa-dosa tertentu. Begitu. Seperti itu. Terkadang ditobati, diulangi lagi, atau dicicipi yang lain lagi kalau sudah ditobati yang tadi. Masya Allah, ya. Yang sungguh kita katakan layak untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semisal dari dosa tersebut, diadab oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tentunya setiap orang tidak ingin dia disiksa, tidak ingin dia dihukum atas kesalahannya. Itu juga watak manusia, tidak mau dia mendapatkan ya sanksi hukuman atas perbuatannya, ya seperti itu. Padahal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari apa yang dilakukannya. Nah, para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita punya dosa, sementara ya sebab siksa ini masih melekat pada kita,
Dosa itu sebab datangnya siksa, ya. Maka bila kita ingin untuk tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita, maka miliki beberapa keutamaan-keutamaan, perbuatan-perbuatan baik, sebab-sebab yang ini bisa menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah ya, memaafkan kesalahan dan memaafkan ya hutang dari kita, hutang orang kepada kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila demikian, maka tentu ini keutamaan yang besar, ya, yaitu memberikan ya kemudahan, bahkan memaafkan hutang, ya, tidak menagihnya atau memberikan tangguh, bahkan memberikan kemudahan ketika melunasi hutang. Baik, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis ini hadis yang disahihkan oleh atau dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Arnaud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati fayaqulu Allahu unduru fi amalihi fayaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li malun wa kuntu khalitun nasa faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah." Qala Allah azza wa jalla, "Ana ahaqqu man yassara faghafara lahu." Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat akan didatangkan seseorang, lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, lihatlah kepada amalnya. Lihatlah kepada amalnya. Maka ya, diteliti amalnya. Orang tersebut, ya, yang didatangkan tersebut mengatakan, wahai Rabbku, aku tak punya amalan yang terbaik. Hanya saja dahulu aku punya harta dan aku berinteraksi dengan manusia. Maka siapa saja di antara mereka yang lapang untuk membayar hutang, maka aku mudahkan atas mereka. Apa maksudnya memberikan kemudahan kepada orang yang sebenarnya mampu untuk bayar? Ya, wallahu ta'ala alam, di antara maksudnya adalah yaitu mengurangi ya biaya hutang tersebut, ya. Seperti contohnya orang tersebut mampu bayar, contohnya hutangnya 1 juta, orang itu mau bayar, dia katakan ya sudah, ya 900.000 saja, masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Ini amalan yang luar biasa ini, ya. Seperti itu. Ini bentuk memudahkan. Atau ketika ada orang yang dia mau bayar tapi bayar setengahnya, maka dia katakan ya sudah, nggak apa-apa, nanti sisanya ya dipotong sekian saja. Nah, seperti itu. Yang jelas kemudahan tersebut ya bisa dengan pemotongan atau pengurangan dari beban biaya hutang atau beban hutang tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja wa man kana mu'siran, dan siapa saja yang dia sulit untuk bayar, anzartuhu ila maisarah, maka aku berikan tangguh kepada dia sampai adanya kelapangan. Maka Allah azza wa jalla berfirman ketika itu, ya, aku lebih berhak, ya, aku adalah orang yang aku adalah lebih berhak untuk memberikan kemudahan, ya, kata Allah SWT. Maka Allah SWT pun mengampuninya. Masya Allah, luar biasa ini, ya, luar biasa.
Nah, ini apa namanya? Keutamaan-keutamaan ketika memberikan kemudahan. Baik, ada hadis yang lain, kita akan terus ini menyebutkan hadis ya, supaya semakin semangat ini ya, memberikan penangguhan hutang atau memudahkan ya dengan cara memberikan potongan beban hutang atau bahkan menggugurkan hutang tersebut. Demikian. Ada hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum qalu a'amilta minal khairi syai'an qala kuntu amuru fityani an yundiru wa yatajawazu 'anil musiri qala fatajawazu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari, ini sama ya. Ya. Para malaikat menemui ruh orang dari kalangan umat sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat itu bertanya, ya, apakah engkau pernah beramal dengan kebaikan sedikit pun? Maka orang tadi mengatakan, ya, dahulu aku pernah memerintahkan ya orang-orang yang bekerja kepadaku untuk memberikan tangguh dan memaafkan orang yang dia memiliki kelapangan. Memaafkan. Jadi tidak memberikan kelapangan kepada orang yang lapang. Bagi orang yang sulit itu diberi tangguh, orang yang lapang diberikan kemudahan, ya. Bahkan di sini disebutkan dengan kemaafan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan kemaafan kepada, ya. Lalu Allah berfirman, fatajawazu ya anhu, maka berikanlah maaf kepadanya. Demikian ya. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang besar ya, yang didapatkan bagi orang yang dia pernah memberikan hutang ya, namun didapatkan ya orang yang berhutang kepadanya tersebut itu sulit untuk membayarnya, maka silahkan untuk memberikan tangguh. Ada keutamaannya, tangguh dan terus menangguhkan seperti itu sampai dia mampu untuk bayar, ada kelapangan bagi dia untuk bayar, seperti itu ya. Kemudian begitu juga, atau dia boleh ya memberikan potongan beban hutang tersebut, atau contohnya dia menggugurkan, menghapuskan hutang tersebut ya. Nah, ini berlaku bagi orang yang sulit bayar ataupun dia mampu untuk membayar. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Baik ya para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya saja ya, bagi orang yang dia mampu bayar, janganlah dia mempergunakan hadis-hadis ya seperti ini yang kita sebutkan tadi untuk dia menyengaja untuk menunda bayar dengan prasangka baik kepada orang tersebut. Orang itu orang baik ya, orang tersebut orang baik, nggak akan mau nagih ya. Kalaupun dia nagih akan diberikan tangguh, atau dia akan kurangi, atau dia akan memaafkan, menggugurkan. Tidak boleh demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena orang yang sanggup untuk bayar ya, ketika dia menunda bayar, maka itu terhitung kezaliman. Ingat tentunya ketika sudah jatuh temponya ya. Lebih utama adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang dia berhutang dan dia telah mendapatkan kelapangan untuk membayar hutang sebelum jatuh temponya, maka hendaknya dia melunasi walaupun sebelum jatuh temponya.
maka itu ya dianjurkan bagi dirinya, ya dianjurkan bagi dirinya untuk menyelesaikan segera tanggung jawabnya, ya beban hidupnya yang ini tergadai dirinya karenanya, demikian ya, selesaikan seperti itu segera walaupun belum jatuh tempo. Adapun setelah jatuh tempo wajib bagi dia ketika dia memiliki kemampuan seperti itu, ya. Hanya saja penundaan hutang, ya, yang ini berakibat kedzaliman ketika dia mampu untuk bayar, ini terhitung kedzaliman ketika telah jatuh temponya namun dia menundanya, seperti itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun, matlul ghaniyyi dzulmun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penundaan orang kaya, orang yang mampu bayar hutang, ya, adalah kezaliman, sebuah kezaliman. Penundaan bayar, ya, menunda-nunda bayar. Orang yang mampu untuk bayar hutang ketika dia punya hutang, ini merupakan kezaliman, ya. Jadi prasangka baiknya ini tidaklah menyelamatkan dirinya, ya, prasangka baiknya itu tidaklah menyelamatkan dirinya dari dosa kedzaliman seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa prasangka baiknya? Dia menganggap baik bahwasanya orang yang memberikan hutang kepadanya itu akan memaafkannya, itu akan memberikan tangguh kepadanya, itu akan menggugurkan sebahagian dari hutangnya. Tidak demikian, ya. Tidak boleh. Itu bentuk kedzaliman ketika dia menunda-nunda, ya, pembayaran hutang sementara dia mampu untuk membayarnya setelah jatuh temponya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang dia suka menunda-nunda pembayaran hutang, bahkan tak mau bayar hutang, ya, maka ini membuat, ya, bolehnya orang tersebut untuk diberi sanksi hukuman yang disebutkan oleh para ulama dengan cara dia dipenjara atau dengan cara dicemarkan nama baiknya, yaitu disampaikan kepada orang bahwasanya orang ini adalah orang yang sulit untuk bayar atau sama sekali mungkir, ingkar, ya, janji untuk bayar, tidak mau bayar, seperti itu. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan Imam Bukhari dari sahabat Amr ibnu Syarid dari ayahnya Asy-Syarid, ia mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, ya, orang yang dia mendapati harta untuk membayar hutangnya tapi dia menunda-nunda, orang yang menunda-nunda, orang yang penundaan, orang yang, kita ulangi, layul wajidi, penundaan bayar hutang, orang yang mendapati harta untuk membayar hutang tersebut dari waktu jatuh temponya, maksudnya ditunda-tunda seperti ini, yuhillu 'irdahu, itu menghalalkan kehormatannya, dan 'uqubatahu, dan menghalalkan sanksi hukuman untuknya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa maksud ia menghalalkan kehormatannya? Yaitu dicemarkan kehormatannya, ya. Maksudnya diberitahu kepada orang-orang bahwasanya ini orang sulit untuk bayar hutang. Orang tersebut, ya, sulit membayar hutang sehingga, ya, ketika diketahui oleh orang, dan ini merupakan bentuk apa? Ghibah. Ya, karena menyebutkan tentang apa? Sesuatu yang tidak disukai. Ini ghibah. Ini bentuk merupakan apa? Pencemaran nama baik. Ya. Ini bentuk kezaliman pada kehormatan seseorang. Ghibah. Kata Nabi SAW, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Disebutkan bahwasanya dia adalah orang yang sulit bayar. Ini merupakan, ya, sesuatu yang tidak baik untuk didengar, ya, yang tidak disukai untuk didengarnya, diketahui tentang aib dirinya. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini dibolehkan
ya, dilakukan, yang diarahkan objeknya adalah orang yang dia sulit bayar hutang. Artinya dia ingkar, tidak mau bayar hutang, sulit mau bayar hutang, bahkan dia suka menunda-nunda pembayaran hutang. Demikian. Padahal contohnya dia mampu. Atau orang yang suka berhutang namun memang sulit dia bayar. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, tindakan seperti ini menghalalkan untuk diceritakan ya perbuatan tersebut. Nah, kita katakan bahwasanya tidaklah ini dihalalkan, padahal ini merupakan bentuk kedzaliman dan dosa, dan ini merupakan bentuk kemudaratan kepada orang tersebut. Namun ternyata ada maslahat besar di balik itu. Oleh karenanya dihalalkan. Tidaklah dihalalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal seperti ini, melainkan pasti di sana ada hikmah besarnya. Apa itu? Maslahat besar. Mari kita lihat apa maslahatnya ketika kita menceritakan kepada orang lain ya tentang seseorang yang sulit bayar, yang dia tidak mau bayar hutang, yang dia suka berhutang sana dan berhutang sini, tidaklah dia tinggal pada satu tempat, melainkan dia berhutang di sana dan berhutang di sini, dan begitu ditinggalkan tempat tersebut dalam kondisi dia belum membayar hutang tersebut, ya, belum membayar hutangnya. Orang seperti ini maka boleh untuk diceritakan tindakan buruknya tersebut. Apa hikmah besarnya? Keuntungannya dua. Pertama adalah keuntungan atau maslahat besar untuk orang yang memiliki tindakan buruk ini, yaitu tindakan buruknya ini ya, ini tidak akan ya terulang. Dengan sendirinya ya, atau kita katakan secara otomatis, secara alami, dan tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, kegiatan berhutangnya ini akan terhenti. Sekaligus ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang lain yang belum menjadi korban ya, korbannya. Korban orang yang suka berhutang ini namun tidak mau bayar. Seperti itu. Sehingga ya, keuntungannya dua, masalahnya dua. Masalahnya dua. Yang pertama adalah ya, tidak terjadinya kedzaliman pada orang lain. Artinya menghentikan, tindakan menceritakan ini akan menghentikan kedzaliman kepada orang lain. Ya. Karena orang-orang lain itu akan ya mengantisipasi dirinya untuk tidak ya memberikan hutang kepada orang tersebut, sehingga dia tidak terzalimi, ya. Dia tidak akan mau memberikan uang atau harta untuk apa? Untuk memberikan hutang kepada orang tersebut, ya. Karena diketahui ya sifat buruknya seperti itu. Berikutnya, ya, dampak baik atau maslahat berikutnya adalah orang tersebut ya akan terhenti dari tindakan buruk ini, ya. Yaitu dia tidak lagi menambah beban dirinya dengan hutang-hutang yang akan bertambah. Yang dia akan berpikir bagaimana untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bukan dengan cara hutang yang tidak dibayar. Yang resikonya besar, ya. Setelah kematiannya di alam kubur, alam barzakh saja, dia ini akan mendapatkan siksa, ya. Kemudian apa? Nyawanya atau jiwanya terkatung-katung. Demikian, ya, dan tidak akan dimaafkan, akan tertangguh dia seperti itu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri dan seterusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dengan cara seperti ini akan menghentikan dirinya dari menambah beban baru, dosa baru bagi dirinya. Nah, oleh karenanya inilah hikmah, inilah dia hikmah dibolehkannya untuk mengghibahi, mencemarkan nama baiknya dan kehormatan orang tersebut, ya, menceritakan keburukannya kepada orang lain, ya, seperti karena ada maslahat yang besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Demikian pula ya
Di antara kebolehan yang lain untuk orang tersebut adalah dia diberikan efek jera dengan cara diberikan sanksi hukuman. Sebagian ulama itu memberikan dengan hukuman yang tepat orang tersebut adalah dengan penjara, al-habsu, ya, yaitu penjara, dikurung dia, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah disita hartanya, ya, kemudian diambil dari harta yang tersebut untuk dibayarkan kepada hutang-hutangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berhutang itu ada empat kondisinya. Ya, orang yang berhutang ini ada empat kondisinya. Yang di sini terkait untuk penagihan hutang kepada orang yang berhutang seperti ini. Yang pertama adalah kondisi pertama, ya, orang tersebut tidak memiliki harta sama sekali, ya, sama sekali. Maka wajib untuk memberikan tangguh kepadanya, ya, memberikan tangguh kepadanya dan tidak menuntutnya, demikian, ya, tidak menagihnya. Wajib untuk memberikan tangguh kepadanya sampai dia mampu mendapati kelapangan pada dirinya untuk membayar hutangnya, demikian. Kondisi yang kedua adalah dia memiliki harta yang lebih banyak dari hutangnya, maka ini boleh untuk, ya, ditagih hutangnya, diminta hutangnya, ya, dan dia wajib untuk membayar hutangnya, seperti itu. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, dia memiliki harta namun setakar dengan hutangnya, ya, setakar dengan hutangnya, maka dia ini diwajibkan juga untuk, ya, membayar. Orang tetap wajib membayar, seperti itu, ya, kalau dia punya harta yang setakar dengan hutangnya, seperti itu. Kondisi keempat, dia memiliki harta yang lebih sedikit, ya, daripada hutangnya. Artinya hutangnya lebih besar ketimbang harta yang ada yang tersisa. Maka orang ini bangkrut, dan orang ini dia harus dihentikan dari untuk melakukan tasarruf fi malihi, yaitu dia dihentikan untuk mempergunakan hartanya, yaitu hartanya itu dilakukan penyitaan, ya, itu disita hartanya, ya, yang sedikit ini, demikian. Orang ini bangkrut seperti ini, maka dia hartanya tersebut nanti akan dibayarkan kepada orang-orang yang, ya, berhutang, ya, orang-orang yang dia berhutang kepada orang-orang tersebut, demikian, ya. Dan tentunya hartanya yang sedikit ini akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah memberikan hutang kepadanya, itu sesuai dengan persentase hutangnya, ya, seperti itu. Kita contohkan, ya, orang ini punya hutang sekitar 100 juta dari kita katakan 3 orang, ya. Orang yang pertama itu dia berhutang 40 juta, orang yang kedua 30 juta, orang yang ketiga dia 30 juta, demikian. Ternyata sudah jatuh tempo bersamaan ketika itu. Namun dia tidak memiliki harta kecuali contohnya mobil. Hanya saja ini mobil yang lama. Kalau dijual, ya, nilainya sekitar, ya, 60 juta. Maka mobil ini disita, tidak boleh dia gunakan, ya, mobil ini disita. Kemudian mobil ini nanti dijual, ya, dijual
untuk mendapatkan uang tunai, kita katakan dapatlah uang setelah dijual mobil ini, ya, maka mobil ini nilainya adalah sekitar ya 60 juta. Maka 60 juta ini dibagi kepada orang-orang yang berhutang, orang-orang yang memberikan hutang kepada dirinya, dengan 40% ya kepada orang yang pertama, karena 40 juta dia berikan hutang. Kemudian orang yang kedua dan ketiga itu sama, yaitu 30%. Maka dia harta yang didapat dari penjualan mobilnya ini dibagi dengan cara sesuai dengan persentase hutang, seperti itu. 40% dari 60 juta, 30% dari 60 juta, masing-masing dibagi kepada orang yang kedua. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan bahas materi baru, namun berkaitan dengan hutang. Bahkan dia sebagai penyempurna dari hutang tersebut, yaitu pembahasan tentang ar-rahn, itu gadaian atau jaminan, ya, seperti itu. Ini pada waktu yang mendatang insyaallah ta'ala kita akan bahas. Baik, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, itu sesi soal jawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita lakukan kepada seseorang apabila dia berhutang kepada kita dalam kondisi belum lunas, tapi kita menganggap dia belum mampu membayarnya? Atau sebaliknya, kalau saya pada posisi yang berhutang, bagaimana sikap saya pada masalah tersebut? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Baik, ya. Kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berhutang namun dia dalam kondisi belum lunas, ya, belum lunas dan dianggap belum mampu untuk membayar, ya. Ada orang yang berhutang namun belum lunas, ya, dan dianggap belum mampu untuk membayar. Maka tentunya ketika belum mampu untuk membayar, adabnya semestinya orang tersebut yang memiliki hutang, dia itu meminta tangguh ketika jatuh temponya. Ini adab yang barangkali belum saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih kita kepada sang penanya ini yang mengingatkan kepada saya untuk menjelaskan. Maka para muslim rahimani rahimakumullah, bila kita berhutang, kita memiliki hutang kepada orang lain, ya, atau siapa saja yang memiliki hutang kepada orang lain, ketika jatuh tempo dia belum mampu untuk membayar, maka jangan diamkan, ya, jangan dia berdiam diri sehingga orang yang memberikan hutang tersebut berburuk sangka kepada dirinya, ya, berburuk sangka kepada dirinya, ya. Maka adabnya, bahkan ini kewajiban, adalah dia meminta maaf kepada orang yang memberikan hutang kepada dirinya yang telah jatuh tempo untuk membayarkannya. Dia minta maaf untuk tidak bisa membayar di waktu tersebut, dan dia janjikan di waktu berikutnya, seperti itu. Bahkan semestinya dia memberikan jaminan untuk dirinya agar dia tidak nanti merana sengsara setelah kematiannya. Demikian. Dan itu sebagai bentuk jaminan juga bagi harta orang yang telah memberikan hutang kepada dirinya. Seperti itu. Berikan jaminan. Begitu. Itu adab. Ya. Seperti itu. Itu adab. Itu semestinya yang dilakukannya. Bukan diam-diam saja. Diam. Sehingga ini akan menimbulkan buruk sangka. Yang bisa jadi adalah itu betul, kita katakan. Dan itu merupakan tindakan buruk. Tidak menghubungi orang yang memberikan hutang di waktu jatuh temponya.
menyengaja untuk tidak menghubunginya. Apapun alasannya, apakah alasannya malu, alasannya takut dimarahi, atau alasan apa saja, maka ini tidak dibenarkan. Ya, kecuali kalau seandainya takut dibunuh. Nah, mungkin demikian, ya. Maka mestinya apa? Sebagai bentuk adabnya dan iktikad baiknya, maka dia harus menghubungi orang tersebut dengan meminta maaf. Bahkan dia harus tunjukkan kepada orang tersebut bahwasanya memang dia tidak mampu. Ya. Atau harus dia tunjukkan, ya, dengan sebenar-benarnya kesungguhan dirinya untuk membayar hutang tersebut. Dengan apa? Memberikan jaminan. Begitu. Contoh, kalau kita punya hutang, ya, 50 juta, ya. Maka semenjak awal atau ketika jatuh tempo, katakanlah paling tidak ketika jatuh tempo, namun dia belum bisa bayar untuk melunasinya, maka paling tidak dia sodorkan kepada orang yang telah memberikan hutang kepada dirinya, namun dia belum bisa bayar di waktu jatuh tempo tersebut, dia memberikan jaminan keamanan bagi hutang tersebut. Ini jaminan keamanan hutang yang Anda berikan kepada saya. Saya belum bisa mampu untuk membayarnya pada jatuh tempo ini. Saya minta penangguhan. Demikian, seperti itu. Maka disepakati kapan penangguhannya. Begitu. Anda punya contohnya hutang 50 juta. Maka Anda berikan apa? Berikan jaminan. Apakah contohnya surat tanah atau surat rumah? Atau mungkin ya bukti kepemilikan kendaraan yang mungkin mobil, ya, serahkan kepada orang tersebut ini, ya, sungguh. Maka orang tersebut akan merasa yakin, ini orang tidak main-main. Maka, ya, kepercayaan orang tersebut akan masih ada kepada Anda, kepada kita yang berhutang, seperti itu. Itu harus. Ya. Nah, orang seperti ini sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan orang seperti ini dia takut kepada Allah, di mana dia akan datang kelak kepada Allah dengan membawa hutang, jangankan ketika dia bertemu dengan Allah di alam transisi saja, yaitu alam barzakh ini dia akan mendapatkan hukuman, merasakan panas, begitu. Apalagi bertemu dengan Allah, dia takut mendapatkan hukuman seperti ini. Digugat apalagi oleh orang yang memberikan hutang kepada dirinya. Ini saja sudah cukup bagi dirinya untuk memberikan keamanan, ya, bagi dirinya terhadap hutang yang dia ambil dari orang lain. Lebih-lebih, ya, kalau dia seperti itu ternyata orang akan memunculkan pada dirinya, ya, kepercayaan. Oh, orang ini bagus, ini orang, ya. Orang tersebut ini bagus dia. Ini amanah orang tersebut. Kenapa? Dia sungguh-sungguh. Dia nggak mau dia berhutang main-main. Seperti itu. Begitu. Nah, ini keuntungannya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini penjelasan ini sesungguhnya untuk orang yang berhutang, mestinya demikian. Bukan dia mengambil dalil-dalil, ya, tentang sikap atau akhlak baik orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang untuk dia memberikan penangguhan. Bukan begitu. Ini keliru yang seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bisa dipahami. Baik, ada pertanyaan lewat Instagram, ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Ini pertanyaannya terkait dengan masalah yang kemarin, ya. Apakah halal uang yang dihasilkan dari aplikasi pencari uang? Awalnya dalam bentuk koin, ya. Jadi koinnya itu bisa dikumpulkan lalu ditukarkan jadi rupiah. Wah, ini kembali nih saya
tunda ini? Saya tidak tahu bentuk skemanya. Kalau pertanyaan seperti ini saja, ini ya gampang sekali untuk menjawabnya, tapi kita katakan sepertinya tidak semudah ini, karena barangkali ada skema atau sistem yang lain yang tidak diceritakan, yang terkait dengan aplikasi ini, ya, atau kasus ini. Saya belum bisa menjawabnya. Ini pertanyaan yang kemarin, maaf ini saya belum bisa menjawabnya. Saya minta kalau bisa memberikan pertanyaan itu lebih lengkap, ya, saya minta. Ya, karena saya pernah juga menjawab sebuah pertanyaan yang begitu ringkas pertanyaannya, ternyata ada bentuk skema yang terkait dengan skema yang rumit dia dengan masalah yang ditanyakan. Bukan segampang seperti yang diutarakan, yang ditanyakan seperti itu. Makanya saya tidak berani untuk jawab ini. Ya, saya tangguhkan sampai barangkali saya akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap kasus ini, ya. Ini belum jelas bagi saya. Kalau sekedar ini saja, saya khawatir jatuh kepada kesalahan saya yang dahulu, yaitu ketika ada sebuah pertanyaan yang begitu pendek dan ringkas, dan itu saya ketahui secara kasat mata saja, namun ternyata begitu ditelusuri ada beberapa skema, maksudnya skemanya begitu rumit, ya. Artinya dia memiliki hal-hal yang terkait dengan yang lainnya, dan ini yang mempengaruhi hukum juga. Ini mempengaruhi hukum, sehingga ya mohon maaf ini saya menangguhkan jawabannya, ya. Saya belum bisa menjawabnya saat ini sampai benar-benar saya dapatkan gambaran yang sempurna tentang pertanyaan tersebut, ya, atau kasus tersebut. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin wa anta kadzalik. Ada pertanyaan, apa hukum berjualan di pinggir jalan yang di situ dikenakan retribusi Rp5.000? Baik, ya. Kita katakan bahwasanya jalan itu milik orang umum, ya. Milik orang umum. Kalau di pinggir jalan, tentunya ini berbeda, ya. Pinggir jalan yang itu bagian dari badan jalan dengan mungkin seperti trotoar. Trotoar juga termasuk apa? Badan jalan. Itu jalan untuk pejalan kaki. Adapun pinggir jalan yang dimaksud badan jalan ini adalah untuk kendaraan seperti sepeda motor atau mobil, demikian. Artinya dimanapun tempat itu, ya ini mengganggu pengguna jalan. Ya, ini mengganggu pengguna jalan seperti itu. Ya. Bagaimana bila berada di atas dari parit contohnya? Maka kita katakan, ya, bukankah nanti para pembeli akhirnya akan berhenti contohnya di mana? Di pinggir jalan dikarenakan ada jualan tersebut, sehingga ini akan membuat macetnya jalan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Untuk menggunakan jalan, ya, penggunaan jalan untuk kita katakan kepentingan yang sifatnya pribadi seperti jualan ini, ya, berdagang ini, maka para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini dibutuhkan apa? Izin. Dan izinnya itu bukan dimintakan kepada orang yang menarik retribusi, tapi apa? Setiap pengguna jalan. Maka apabila pengguna jalan tersebut, para pengguna jalan tersebut memaklumi, contohnya memaklumi, kenapa? Oh, biasa ini memang tempat jualan di sini. Akhirnya mereka ini apa? Memaklumi, lapang dada, ya.
Maka kemakluman dan kelapangan dada ini merupakan bentuk kemaafan atas kezaliman yang dilakukan oleh para pedagang di pinggir jalan. Kalau seperti ini maka tidak ada tuntutan insyaallah taala. Kenapa? Karena mereka sudah ada kemakluman dan lapang dada. Ini bentuk kemaafan. Kalau bahasa Arabnya tajawaz, yaitu melewatkan, sudahlah begitu ya. Seperti itu. Lalu bagaimana kondisinya bila ternyata ada orang yang tidak bisa memaklumi ya kondisi ini? Contoh, dalam kondisi dia memilih jalan tersebut ternyata macet dan dia akhirnya terlambat dari janji yang telah disepakati. Akhirnya dia marah ya atas kemacetan tersebut, dan kemacetan itu muncul karena ada perdagangan atau perniagaan di pinggir jalan tersebut. Ketika itulah ya akan menjadi kezaliman. Seberapa besar gangguan ya yang diberikan kepada pengguna jalan karena adanya jualan di pinggir pasar tersebut, sebesar itu pula lah kezalimannya. Ya, seperti itu. Kemudian seberapa besar ya kelapangan dada dan kemakluman para pengguna jalan atas adanya kemacetan disebabkan ya perniagaan di pinggir jalan tersebut, maka sebesar itu pula lah dia ya kemaafan terhadap kezaliman tersebut. Begitu. Lantas gimana? Ya, kalau orang maklum-maklum saja alhamdulillah. Ya. Kalau tidak maklum, maka yang seperti ini bentuk kezaliman. Seperti itu, ya, bentuk kezaliman. Adapun orang yang memungut biaya dari situ, itu tidak bisa diminta izin, karena dia bukan penguasa tempat itu, ya. Bukan pula dia yang berhak terhadap tempat tersebut, karena itu tempat umum. Demikian, wallahu taala a'lam. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, saya kira untuk materi kajian beserta dengan tanya jawabnya kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dan keliruan, tentunya ada, sehingga saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kekeliruan dan kekurangan ini, dan kepada para pendengar serta para pemirsa sekalian saya mohon maaf dan ya diharapkan untuk bisa dimaafkan. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.